Nah, oke guys, sekarang kita akan masuk ke nomor 17. Video ini akan mengcover dari nomor 17 sampai nomor 19. Jadi yang di nomor 17 itu kita disuruh explain how the question arrangement of system usability skill. Nah, jadi di sini aku akan ngejelasinnya with a bit of an English. So yeah. Jadi yang pertama tuh we need to know what is SUS. Jadi, 10 standardized statements make up the system usability scale. Jadi, SUS ini merupakan singkatan dari system usability scale, which is used to assess how usable a system or product is. Jadi, gunanya system usability scale ini adalah ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kira-kira sebuah sistem, sebuah produk, bukan karya, sebuah sistem atau produk itu seberapa gampang sih untuk digunakan, seberapa nyaman sih user nyaman menggunakan sistem ini gitu. To listen response bias, these questions switch between positive and negative proportions. Jadi di dalam SUS ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu diselang-seling antara pertanyaan yang bersifat negatif dan pertanyaan yang bersifat positif. Nah, they are structured as follows. Positive statements are found in the odd number questions 1, 3, 5, 7, and 9. Jadi katanya untuk statement-statement yang positif atau pertanyaan yang bersifat positif itu bisa teman-teman temukan di nomor-nomor yang ganjil. Jadi itu nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9. For example, I believe I would like to use this system often. Kira-kira seperti itu pernyataan yang biasanya ditemukan di pertanyaan-pertanyaan yang bernomor ganjil. Nah, sedangkan questions with even numbers 2, 4, 6, 8, and 10 are assertions that are negative. Jadi ini lawan dari yang ganjil tadi. Kalau untuk yang genap itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat negatif. For example, I thought this system was too complicated, the system was too complex, I can't understand the UI, I can't understand how to use the system. That's the example. Nah, kenapa ini dibikin selang-seling? This is like they made the system like this for instead than choosing the same answer over and over again. This alternate pattern makes sure that participants give each question careful attention. Kan kalau misalkan nih pertanyaannya tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5 tuh pertanyaan yang positif semua, terus sisanya tuh negatif semua kan itu uh, kita cenderung yang mengisi kuesioner atau form itu tuh kita jadi enggak memberikan extra attention for each questions karena kita mikirnya, "Oh, ini karena 1 sampai karena pertanyaan nomor 1-nya positif, pasti nomor 2 sampai 5-nya itu juga juga akan mengikuti." Nah, that's why they make the system for system usability scale ini itu berbeda biar participants give each question careful attention. Nah, biasanya di sistem usability scale itu menggunakan 5-point Likert scale. Jadi, 5-point Likert scale is used to score each question in a system usability scale. Nah, 5-point Likert scale ini tuh yang pertama ada 1, strongly disagree, 2 is for disagree, 3 is neutral, 4 is agree, and 5 strongly agree. Jadi kira-kira itu adalah Likert scale atau scale yang digunakan dalam sistem usability scale. Jadi itu buat nomor 17. Itu how they arrange question for the system usability scale. Nah, yang kedua adalah how to calculate system usability scale. Jadi gimana sih cara untuk menghitung pertanyaan-pertanyaan dari poin-poin pertanyaan dari si sistem usability scale ini? Jadi, SUS scoring has a pretty straightforward rationale despite its initial complexity. So let's dissect into the detail. Jadi yang pertama itu, kalau semisalkan pertanyaan-pertanyaan dari nomor yang ganjil, itu atau even item is positive, deduct one from the user score. Jadi, katanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang positif atau pertanyaan-pertanyaan dari nomor ganjil itu skor jawaban dari user dikurangi 1. Jadi kalau contoh dia ngejawabnya 4. Nah, itu 4-nya itu dikurangin sama 1. Jadi punya semua semua angka dari jawaban user itu dikurangi sama 1. Ini untuk
pertanyaan-pertanyaan yang odd numbered atau pertanyaan ganjil. Yang kedua adalah to calculate the user score for negative items atau even numbered questions. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang genap. Jadi cara menghitungnya adalah 5 dikurangi sama user score. Jadi kayak contohnya dia ngejawabnya 3. Jadi 5 dikurang sama 3. Jadi jawabannya 2. Jadi kalau buat even numbered itu 5 dikurangi sama jawaban dari user. Oke, kira-kira seperti itu cara buat menghitung si sistem usability scale. Sekarang kita akan, aku bakalan nunjukin ini ada a simple visualization dari SUS result. Oke, ini bentar aku cari dulu. Oh iya, by the way yang ini kita balik sebelum kita lanjut ke nomor 19 ini aku balik lagi ke nomor 18. Nah, terus kalau misalkan udah nih, kita tambahin semua skornya. In the event that every response is ideal, the total couldn't exceed 40. Jadi idealnya jumlah dari semua pertanyaan, skor dari semua pertanyaan itu dia tidak akan lebih dari 40. Jadi in the event that every response is ideal, the total couldn't exceed 40. Nah, terus kalau misalkan kita udah selesai menghitung nih semuanya, itu kita tambahin terus habis itu multiply it by 2.5. Jadi take the sum and multiply it by 2.5. As a result, the final score is scaled from 0 to 100. Jadi, mungkin kayak masih bingung, ada ini kayak gimana sih maksudnya? Nah, jadi kita langsung aja masuk ke contohnya. Ini aku udah nyiapin data SUS sample data gitu. Jadi, gini, kan ini kita bisa dilihat dari, ini aku tunjukin yang raw response-nya dulu. Jadi ini aku udah menyiapkan 3 user, example-nya itu ada dari jawaban dari 3 user. Nah, terus ini kita mulai dari kayaknya yang kita akan mulai dari odd numbered question atau nomor 1. Jadi untuk yang nomor 1 ini bisa dilihat user 1 response itu 4. Terus user 2 response-nya 5, user 3 response-nya 3. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau untuk odd number questions, itu dia respon dari user dikurangi 1. Jadi, kita akan buka adjusted scores-nya. Nah, kan ini kalau yang tadi, 4 dia tuh jadi 3, terus yang 5 jadi 4, dan yang 3 dia jadi 2. Karena masing-masing each course itu deduct 1 atau dikurangi 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke even numbered questions atau untuk nomor yang genap. Seperti yang bisa dilihat ini response-nya itu user 1, 2, user 2, 1, dan user 3 responsnya 3. Nah, ini kan ingat 5 dikurangi user response, 5 minus user response. Jadi, 5 dikurangi 2 itu 3, terus habis itu 5 kurang 1 itu 4, dan 5 kurang 3 itu 2. Nah, itu kan yang adjusted scores-nya. Rumusnya kayak gitu. Terus habis itu sekarang kita akan total score-nya. Jadi ini udah dijumlahin semuanya. User 1, user 2, dan user 3. Ini kita pakai adjusted score-nya. Nah, ini sebelum teman-teman bingung juga, mungkin masih ada yang bingung, teman-teman tuh jumlahinnya jangan dari raw response atau data yang masih mentah. Tapi teman-teman kalau mau jumlahinnya itu harus pakai dari adjusted score atau skor yang sudah dihitung menggunakan rumus yang udah tadi aku jelasin. Nah, ini total score-nya itu user 1 ada 30, user 2 37, and user 3 ada 20. Nah, jadi ini total score-nya multiply by 2.5. Jadi, 30 nih, 30 kali 2,5 itu 75. Terus 37 multiply 2.5 itu 92.5. Terus 20 multiply 2.5 itu hasilnya adalah 50. Nah, jadi kira-kira seperti itu nomor 19 untuk visualization from SUS result. Thank you.